Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel gua Anjar Pedul Karim. Oke, jadi kali ini gua nggak ada trade ya, tapi gua ini mau bikin recap tradingan gua selama 1 bulan. BTW ini hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026 sekitar jam 7 ya. 29 hari Jumat. Nah, besok itu tanggal 30, 31, 30 Sabtu, 31-nya Minggu gitu ya. Jadi Sabtu Minggu gua nggak ada trade gitu, dan ini udah akhir bulan gitu ya, 2 hari lagi udah closing monthly. Oke, jadi di sini udah gua nggak ada trade ya di jurnal. Gua terakhir tuh di NIR tanggal 22. Oke, dan ini modal awal gua 126 dolar, dan modal akhir gua itu 133 dolar, dan ini berhasil naik 5,5% gitu ya. Kalau kita tanya ChatGPT gitu, AI gitu, kenaikan dari angka 126 ke 33 itu sebesar 5,56% gitu ya. Nah, oke, gua jadi mau tampilin gitu ya. Ini awal bulan gua ya. Ini BTW ini Mei ya, bulan Mei. Gua trade Mei ya, tanggal 4. Awal awal trade tuh tanggal 4 di Nauris. Nah, gue itu deposit itu tanggal 3 ya, 3 bulan 5 bulan Mei. Sekitar ini koin USDT ya, deposit USDT sekitar 126 gitu ya. Kita abaikan aja angka di belakang koma gitu kan, 126. Nah, gua deposit gitu, dan sekarang aset gua itu ada di 133, ya kita belakangnya udah, kita nggak usah ini ya, 133 gitu. Jadi berhasil naik sekitar 5% selama 1 bulan. Nah, ini tradingan gua ya. PNL analisis last 30D ya, 1 bulan. Nah, ini dia trade-nya, ada hijau, ada merahnya juga gitu ya. Jadi ya gua terbuka aja gitu. Gak ada yang ditutup-tutupi, gua ya transparan aja gitu, jujur gitu ya. Nah, di sini ada win-nya 8, loss-nya 7. Oke, kalau di sini kita hitung ya di jurnal, win-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Win 8 ya, sama dengan di Bybit. Win 8, loss-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama kan? Nah, jadi gua itu trade pertama di Nauris, habis itu GPS, habis itu MNT. Coba kita lihat Nauris, GPS, MNT sama kan? Jadi ya gue jujur aja gitu, kalau kalau win ya win, tulis win. Kalau lose ya lose gitu kan. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang apa, ditutup-tutupi gitulah. Nah, ini dia trade-nya ya. Ini chartnya masih kayak gini. Gua win win win, habis itu lose lose lose, win besar, terus lose 2 kali, terus ditutup dengan uh, win 3 kali. Jadi ya masih masih profit lah 5%. Jadi gua tuh ya targetnya at least 5 sampai 10% gitu lah per bulan. Meskipun modal gua kecil, tapi ya realistis aja gitu kan. Kalau nanti modal gua udah besar gitu, ya gua bakal menjalankan sistem yang sama gitu kan. Oke, jadi bulan ini win rate-nya jadi 63 ya, by the way. Total trade 19 gitu ya. Dari bulan April sampai bulan Mei. Oke. Nanti gua untuk playlist bulan Mei ini, gua bakal bikin playlistnya gitu sendiri ya. Tiap bulan gua bakal bikin playlist recap. Kemarin ada recap bulan April, terus
bulan ini juga nanti bakal gua bikin, dan buat kedepannya juga bakal gua bikin sendiri gitu. Ada, jadi tiap bulan itu ada playlistnya gitu ya, playlist recap gitu. Nah di sini ini kemarin playlist ya, bulan April ada recap jurnal trading crypto April 2026. Nanti gua bakal bikinin juga buat bulan Mei gitu ya, di sini mungkin nanti ada. Nah, oke, mungkin gitu aja teman-teman hasil tradingan gua bulan Mei ini. Sebetulnya gua tuh nggak terlalu peduli gitu ya, mau win mau lose gitu kan. Yang penting gua tuh ada target gitu ya, tiap bulan tuh minimal 5% gitu ya. Masalah modal tuh ya, modal kecil sama aja gitu ya, modal kecil mau modal besar gitu sama aja. Yang penting trade-nya itu disiplin, konsisten sama strateginya, dan ya hasilnya bakal ngikutin gitu ya. Kalau kalian disiplin, kalian fokus, kalian konsisten gitu, pasti bakal profit gitu ya. Ini kan masih modalnya masih kecil gitu ya, nanti kalau modalnya udah besar juga sama aja. Misalkan 5% dari ini kan 126, tinggal dihitung aja gitu kan. Nanti kalau udah besar juga sama, misalkan modalnya $2.000 gitu kan, 5% tiap bulan. Ya kalau 5% kali, misalkan konsisten 5% ya tiap bulan, 5 kali 10 aja udah 50 gitu kan, udah 50%. Nah tiap tahun mungkin kalau konsisten 5% ya dapat, udah gede banget gitu kan, 50% tiap tahun, udah ngalahin apa itu, instrumen obligasi mungkin, reksadana atau indeks gitu kan. Jadi targetnya tuh sebulan itu realistis aja, 5% sama 10% gitu. Yang penting konsisten, disiplin, ya kita gulung terus gitu ya, kita kompon terus, kita akun kita gitu. Yang penting jangan kena margin call, jangan kena drawdown banyak. Ya ini juga gua juga kena drawdown gitu ya, 1 2 3 4 5 drawdown gitu. Tapi gue tetap trade gitu kan, dan hasilnya ini win besar gitu, 1 banding 3. Jadi meskipun ini kena drawdown, tapi gue tuh sempat ini no trade dulu gitu ya sehari, habis itu trade lagi menang. Jadi di hari gue no trade ini gue analisa kenapa gue bisa kena drawdown di sini gitu kan. Apakah ada yang salah, apakah gue terlalu cepet entry-nya, atau ada yang nggak gue checklist gitu ya, trading sistemnya ada yang kelewat gitu. Dan setelah evaluasi ya lumayan, jadi menang gitu ya, menangnya pun big win lah istilahnya bagi gue. Ini 1 banding 3 di daily trading atau intraday trading itu menurut gue cukup, ya cukup big lah, big win lah. Yang mana biasanya gue 1 banding 1, 1 banding 1,5 gitu kan. Ini 1 banding 3, ini 1 banding 3, ini 1 banding 1, lose. Nah ini dapat win 1 banding 1,9, hampir 1 banding 2 gitu ya. Tapi ya ini bisa nutup nutup yang ini gitu ya. Satu win ini bisa nutup yang ini. Ini kan loss-nya 1/1 gitu ya. Ini dapatnya 1 banding 1,9. Ini juga 1 banding 1,9. Jadi bisa nutup 2 loss ini, dan ini bisa nutup yang ini kan. 1 2 3 mungkin. Nah, yang ini masih tetap win, yang 3 awal ini gitu kan. Jadi yang penting konsisten. Kalau ada drawdown, kalian berhenti dulu. Terus di ya kalau ada jurnal kayak gini pasti kalian enak bisa bisa review ulang gitu kan. Gua tuh kenapa sih bisa salah gitu kan. Dan kenapa yang awal-awal bisa benar gitu. Jadi bisa flashback, kita bisa lihat datanya gitu kan. Nah, gua itu jurnal itu pakai record gitu ya, pakai video gitu. Jadi gua nggak tulis entry di mana, SL di mana, kenapa gua entry gitu kan. Tapi gua tuh pakainya recording gitu ya, dibikin video gitu. Jadi gua bisa tonton ulang. Nah, kalau pakai video tuh gua tuh merasa kayak gua tuh seolah-olah ada di posisi waktu itu gitu lah. Jadi gua tuh ya istilahnya orangnya visual gitu, pakai visual.
Gue lihat ada juga yang trader yang jurnal itu ditulis posisinya berapa, entry-nya berapa, terus SLTP di mana, exit-nya kenapa. Nah, gua nggak kayak gitu lah. Terlalu ribet lah menurut gua. Gua cuma pakai video terus diupload ke YouTube, dan kalau ada yang lus ya gua tonton ulang videonya gitu ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Ini alhamdulillah ya berhasil profit 5%. Nanti kita mulai tradingannya di bulan Juni. Mungkin gua gak bakal pakai Bybit lagi ya di bulan depan gitu. Gua bakal kayaknya mau pindah exchange gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Kalau kalian suka sama video-video gua boleh like. Kalau kalian mau dukung channel gua terus berkembang boleh subscribe gitu ya. Oke, see you di next video berikutnya.